Korupsi bukan sekadar kejahatan, ia adalah pengkhianatan terhadap harapan jutaan rakyat. Dari Amerika, Brasil, Malaysia, hingga Indonesia. Dari gedung parlemen hingga ruang rapat korporasi, dari negara maju hingga negeri berkembang, korupsi merajalela. Dalam video ini, Cakrif Channel mengungkap 7 kasus korupsi paling besar dan paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia. Dan ya, salah satunya berasal dari tanah kita sendiri. Nomor 7. Siemens, Jerman. Siemens, nama besar dari Jerman, perusahaan teknologi yang dikenal dengan inovasi, rekayasa, dan reputasi global. Tapi di balik gemerlap pencapaian itu, tersembunyi skandal korupsi yang mengguncang dunia. Selama lebih dari 1 dekade, Siemens menjalankan sistem suap yang terorganisir. Mereka menyuap pejabat di lebih dari selusin negara, termasuk Meksiko, Venezuela, Bangladesh, Yunani, dan Israel, demi memenangkan kontrak besar. Jaringan telekomunikasi, proyek transportasi, pembangkit listrik, peralatan medis. Modusnya, dana gelap disimpan di rekening rahasia. Uang tunai dikirim lewat koper. Perantara digunakan untuk menyamarkan transaksi. Semua demi satu tujuan, mengamankan proyek bernilai miliaran dolar dan menghindari regulasi yang ketat. Tahun 2008, semuanya terbongkar. Investigasi gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat mengungkap bahwa Siemens telah membayar suap sebesar 1,4 miliar dolar. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini pelanggaran hukum internasional. Siemens akhirnya mengakui perbuatannya. Mereka dijatuhi denda sebesar 1,6 miliar dolar oleh otoritas Jerman dan AS, salah satu denda korporasi terbesar dalam sejarah. Namun, mereka berhasil menghindari hukuman pidana langsung, dan tetap mempertahankan status sebagai kontraktor resmi pemerintah AS. Tapi luka kepercayaan publik tak ternilai. Skandal ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan paling bergengsi pun bisa terjerumus dalam korupsi sistemik. Bahwa keserakahan bisa menyusup ke dalam sistem, dan merusak fondasi integritas global. Siemens bukan hanya cerita tentang uang. Ini adalah peringatan, bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja. Bahkan di jantung industri teknologi dunia. Nomor 6. BLBI, Indonesia. Tahun 1998. Indonesia berdarah. Krisis moneter menghantam tanpa ampun. Rupiah terjun bebas. Bank-bank swasta kolaps. Dan rakyat, hanya bisa menonton dari balik kaca, berharap uang mereka tak lenyap. Untuk menyelamatkan sistem perbankan, pemerintah menggelontorkan dana talangan sebesar 147,7 triliun rupiah melalui skema bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Tujuannya mulia, mencegah kehancuran ekonomi total. Tapi niat baik, berubah menjadi ladang kejahatan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap fakta mencengangkan. Dari 147 triliun rupiah yang disalurkan, 138 triliun rupiah dinyatakan merugikan negara. Dana itu tidak digunakan untuk menyelamatkan bank. Sebaliknya, ia mengalir ke rekening pribadi, perusahaan fiktif, dan proyek-proyek gelap. Beberapa konglomerat besar menerima dana jumbo. Tapi alih-alih mengembalikan, mereka justru mendapat surat keterangan lunas SKL, dokumen sakti yang membebaskan mereka dari kewajiban hukum. Dan lebih tragis lagi, sebagian pelaku kabur ke luar negeri. Ada yang menetap di Singapura, hidup nyaman, sementara rakyat masih menanggung utangnya. BLBI bukan sekadar skandal. Ia adalah luka sejarah, luka yang masih menganga hingga hari ini. Pemerintah masih menagih piutang senilai 211 triliun rupiah. Dan rakyat, masih membayar bunganya lewat pajak, lewat harga BBM, lewat APBN yang tersedot diam-diam. Satgas BLBI dibentuk, aset dikejar, tapi waktu terus berjalan. Dan banyak nama besar, tetap tak tersentuh. Beberapa kasus bahkan dihentikan penyidikannya. Seolah hukum tak berdaya menghadapi kekuasaan. Uang, BLBI adalah cermin. Cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya sistem kita saat berhadapan dengan mafia ekonomi. Dan selama kebenaran dikubur, sejarah akan terus mengulang luka yang sama. Nomor 5. Enron, Amerika Serikat. Di awal tahun 2000-an, Enron adalah bintang Wall Street. Perusahaan energi ini bukan hanya besar, ia dianggap revolusioner.
Majalah Fortune menyebutnya sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika selama 6 tahun berturut-turut. Investor berlomba-lomba menanamkan modal. Harga sahamnya melonjak hingga $90 per lembar. Tapi di balik gemerlap itu, tersembunyi bom waktu. Enron tidak sekadar memanipulasi angka. Mereka menciptakan dunia ilusi. Dengan teknik akuntansi, mark to market, Enron mencatat keuntungan yang belum pernah mereka terima. Mereka mendirikan perusahaan bayangan, special purpose entities, untuk menyembunyikan utang dan menutupi kerugian. Setiap laporan keuangan adalah sandiwara, dan setiap investor adalah penonton yang tak tahu mereka sedang ditipu. Ketika skandal terkuak, dunia terdiam. Nilai saham Enron jatuh bebas. Investor kehilangan $74 miliar. Lebih dari 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun mereka lenyap begitu saja. Banyak dari mereka telah bekerja puluhan tahun, percaya bahwa masa tua mereka aman. Tapi kenyataan berkata lain. CEO Jeffrey Skilling dan CFO Andrew Fastow akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Tapi kerusakan yang mereka tinggalkan, jauh melampaui dinding penjara. Skandal Enron mengguncang kepercayaan publik terhadap dunia korporasi, dan memaksa pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, sebuah reformasi besar dalam transparansi keuangan. Enron bukan hanya cerita tentang korupsi. Ia adalah tragedi tentang keserakahan yang dibungkus kecerdasan, tentang sistem yang gagal mengawasi, dan tentang ribuan mimpi yang hancur dalam sekejap. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi bukan karena ketidaktahuan, tapi karena pilihan sadar untuk menipu. Nomor 4. Petrobras dan Operasi Lava Jato, Brasil. Brasil, negeri samba, sepak bola, dan korupsi yang mengguncang dunia. Di balik gemerlap karnaval, tersembunyi skandal yang menyeret elit politik, taipan bisnis, dan perusahaan negara terbesar, Petrobras. Petrobras bukan perusahaan biasa, ia adalah tulang punggung ekonomi Brasil. Namun sejak tahun 2009, sebuah jaringan gelap mulai terbentuk melibatkan kontrak palsu, markup proyek, dan suap dalam jumlah yang tak terbayangkan. Skandal ini bermula dari sebuah tempat sederhana, sebuah kantor keuangan kecil di Brasilia, tepat di sebelah pom bensin dan tempat cuci mobil. Dari sinilah nama Operação Lava Jato, operasi cuci mobil, lahir. Awalnya hanya investigasi pencucian uang biasa, tapi saat penyidik menggali lebih dalam, mereka menemukan gurita korupsi yang menjalar ke seluruh negeri. Modusnya licik. Perusahaan konstruksi seperti Odebrecht dan Camargo Korea membayar suap kepada eksekutif Petrobras. Sebagai imbalan, mereka mendapat proyek infrastruktur dengan nilai yang digelembungkan. Sebagian uang suap dialirkan ke partai politik, kampanye pemilu, dan kantong pribadi pejabat tinggi. Tak butuh waktu lama, skandal ini menyeret nama-nama besar. Mantan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan Dilma Rousseff ikut terseret dalam pusaran tuduhan. Lebih dari 100 politisi dan pengusaha ditangkap, termasuk senator, gubernur, dan CEO perusahaan multinasional. Brasil gemetar, kepercayaan publik runtuh, dan dunia menyaksikan dengan mata terbelalak. Rakyat turun ke jalan, mereka menuntut keadilan, transparansi, dan reformasi. Lava Jato bukan hanya operasi hukum. Ia menjadi gerakan sosial, simbol perlawanan terhadap sistem yang selama ini kebal hukum. Di balik operasi ini, berdiri sosok Hakim Sergio Moro, yang memimpin ribuan surat perintah, penyitaan aset, dan penahanan. Ia menjadi wajah dari harapan baru. Namun, tak sedikit pula yang menuduh Lava Jato sebagai alat politik. Kontroversi pun tak terhindarkan. Petrobras dan Lava Jato adalah kisah tentang kerakusan yang tak mengenal batas. Tentang bagaimana uang bisa membungkam hukum, dan bagaimana satu penyelidikan kecil bisa mengguncang fondasi sebuah negara. Brasil mungkin belum pulih sepenuhnya, tapi dunia telah belajar bahwa korupsi, sekecil apapun, bisa menjadi badai yang meluluhlantakkan segalanya. Nomor 3. 1MDB, Malaysia. Awalnya, ia digadang-gadang sebagai tonggak kemajuan Malaysia. Sebuah lembaga investasi negara yang akan membawa negeri jiran ke panggung ekonomi dunia. Namanya, 1 Malaysia Development Berhad, atau 1MDB. Didirikan tahun 2009, langsung di bawah kendali Perdana Menteri saat itu, Najib Razak.
Visinya megah, membangun infrastruktur, energi, dan properti strategis. Dana pun dikumpulkan lewat surat utang internasional. Miliaran dolar mengalir masuk, tapi tak lama kemudian, arah investasi mulai kabur. Dan uang rakyat pun menghilang dalam kabut kemewahan. Lebih dari 4,5 miliar dolar disalahgunakan. Uang itu tidak masuk ke proyek pembangunan. Sebaliknya, ia mengalir ke rekening pribadi, perusahaan cangkang, dan gaya hidup mewah. Salah satu tokoh kunci, Louw Taek-jo, pemodal flamboyan yang tak punya jabatan resmi, tapi mengendalikan segalanya dari balik layar. Uang 1 MDB digunakan untuk membeli lukisan Monet senilai 35 juta dolar, Van Gogh seharga 5,5 juta dolar, kapal pesiar mewah 250 juta dolar, real estate di New York, London, dan Beverly Hills. Bahkan mendanai film Hollywood, The Wolf of Wall Street, yang ironisnya, bercerita tentang penipuan finansial. Skandal ini akhirnya meledak tahun 2015, setelah investigasi Wall Street Journal dan Departemen Kehakiman AS. Najib diduga menerima langsung 700 juta dolar ke rekening pribadinya. Istrinya, Rosmah Mansor, juga terseret, dengan koleksi tas mewah dan perhiasan bernilai jutaan dolar. Rumah mereka digeledah. Rakyat Malaysia terhenyak. Skandal 1 MDB bukan hanya soal uang. Ia mengubah peta politik Malaysia. Najib kalah dalam pemilu 2018. Dan untuk pertama kalinya, mantan Perdana Menteri Malaysia dijatuhi hukuman penjara karena korupsi. 1 MDB adalah simbol korupsi modern. Bukan lagi tentang amplop di bawah meja, tapi tentang jaringan global, manipulasi keuangan, dan pesta mewah yang dibayar dengan penderitaan rakyat. Dan dunia pun belajar, bahwa kemewahan bisa jadi topeng dari kehancuran. Nomor 2, PT Timah, Indonesia. Di Bangka Belitung, tanah yang dulu hijau kini berubah menjadi kawah-kawah luka. Lubang tambang menganga, air beracun mengalir, dan langit tak lagi biru. Di balik kehancuran itu, tersembunyi skandal korupsi yang nilainya tak masuk akal. Antara tahun 2015 hingga 2022, PT Timah terbuka, perusahaan tambang milik negara, menjadi pusat permainan kotor. Modusnya kompleks. Penyewaan alat pengolahan biji kepada smelter swasta tanpa kompetensi. Pembelian biji timah dari tambang ilegal. Perjanjian kerjasama yang disusun untuk mengaburkan jejak. Hasil investigasi Kejaksaan Agung dan BPKP mengungkap angka yang mencengangkan. Kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari kerusakan lingkungan yang masif. Tanah rusak, air tercemar, ekosistem hancur. Dan semua itu, demi keuntungan segelintir orang. Nama-nama besar pun ikut terseret. Mohtar Riza, mantan dirut PT Timah. Emil Ermindra, ex-direktur keuangan. Harvey Moeis, pengusaha dan suami selebriti. Helena Lim, pemilik money changer yang diduga jadi jalur pencucian uang. Mereka bukan hanya pelaku, tapi arsitek dari sistem yang merampas masa depan negeri. Di sisi lain, rakyat kecil menanggung akibatnya. Nelayan kehilangan laut yang dulu kaya. Petani tak bisa lagi menanam di tanah yang tercemar. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang rusak, tanpa tahu siapa yang harus disalahkan. Skandal PT Timah bukan sekadar korupsi. Ia adalah pengkhianatan terhadap alam, terhadap generasi, terhadap bangsa. Dan selama pelaku masih bebas, luka itu akan terus menganga. 300 triliun rupiah bukan hanya angka. Itu adalah harga dari keserakahan yang tak kenal batas. Nomor 1. Ferdinand Marcos, Filipina. Di balik gerbang Istana Malacanang, sejarah Filipina pernah ditulis dengan tinta gelap. Ferdinand Marcos, presiden yang berkuasa selama lebih dari 2 dekade, bukan hanya memimpin, ia menguasai. Dan kekuasaan itu, perlahan berubah menjadi mesin penjara negara. Tahun 1972, Marcos menetapkan darurat militer. Ia membungkam oposisi, mengendalikan media, dan memperpanjang masa jabatannya tanpa batas. Di balik retorika stabilitas, terjadi pelanggaran HAM, penangkapan sewenang-wenang, dan hilangnya suara rakyat. Selama masa kekuasaannya, Marcos dan kroni-kroninya diduga menjarah lebih dari 10 miliar dolar dari kas negara. Uang itu disalurkan lewat yayasan-yayasan palsu di Swiss, rekening rahasia,
dan perusahaan cangkang. Semuanya dilakukan dengan rapi, nyaris tak terdeteksi, hingga akhirnya rakyat bangkit. Istrinya, Imelda Marcos, menjadi simbol kemewahan yang tak masuk akal. Ia memiliki lebih dari 3.000 pasang sepatu, perhiasan bernilai jutaan dolar, dan properti mewah di berbagai belahan dunia. Sementara jutaan rakyat Filipina hidup dalam kemiskinan, keluarga Marcos berpesta di atas penderitaan. Tahun 1986, rakyat Filipina berkata cukup. Gerakan People Power mengguncang rezim. Tanpa kekerasan, jutaan orang turun ke jalan, menuntut keadilan. Marcos akhirnya melarikan diri ke Amerika Serikat. Ia meninggal dalam pengasingan, tapi bayang-bayang kekuasaannya masih terasa. Imelda Marcos dinyatakan bersalah atas korupsi dan dijatuhi hukuman penjara. Namun hingga kini, sebagian besar kekayaan haram belum berhasil dikembalikan sepenuhnya. Komisi Kepresidenan untuk Pemerintahan yang Baik (PCGG) masih terus memburu aset-aset Marcos yang tersebar di berbagai negara. Skandal Marcos bukan hanya soal uang. Ia adalah pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan tanpa kontrol bisa menghancurkan bangsa. Tentang bagaimana kemewahan bisa dibangun di atas penderitaan. Dan tentang pentingnya suara rakyat, yang tak boleh dibungkam lagi. Korupsi bukan hanya soal angka. Ia adalah kisah tentang harapan yang dirampas, tentang masa depan yang dicuri. Dan selama kita diam, mereka akan terus merajalela. Mari kita bersama-sama terus menyuarakan, mengungkap, dan mengingatkan. Karena kebenaran tidak boleh dikubur.